Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, yuk kita doa sekali lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami, Tuhan, masih bisa bersekutu malam ini, Tuhan. Ya Tuhan, hari ini Tuhan kami akan masih belajar tentang mengampuni. Hari ini kami akan membahas tentang kenapa penting sekali untuk mengampuni. Ya Tuhan, Roh Kudus, bakar hati kami dengan api-Mu, Tuhan. Biarkan kami tetap bersemangat mengejar Engkau dan melakukan firman-Mu. Dan juga biarkan api-Mu juga membakar hal-hal buruk yang masih ada dalam diri kami, Tuhan. Proses kami lebih lagi, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, ketika kami belajar mengampuni dan kami bisa mengampuni dengan tulus, kami semakin bisa menjadi serupa dengan Kristus dan kami benar-benar menjadi pengikut Kristus yang sejati. Ya Tuhan, buka telinga hati kami lebar-lebar. Biarkan firman-Mu ini masuk ke dalam hati kami dan kami bisa berubah mulai hari ini sampai nanti kami terus selama kami hidup kami bisa berubah semakin serupa dengan Kristus. Kami percaya Tuhan semuanya akan terjadi dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita masih di tema mengampuni. Ya, kemarin pentingnya mengampuni. Nah, hari ini kita akan bahas dari kemarin kita udah bahas kenapa penting banget mengampuni. Pengampuni itu nggak ada positif-positifnya lah ya dari tidak mengampuni. Nah, mengampuni itu justru akan bawa hal yang positif walaupun mungkin ke sana nggak akan enak ya, nggak akan gampang kita mengampuni orang yang menjahati kita. Tapi yang jelas nggak enak itu positif kalau mengampuni. Ya ada yang bilang gitu ya kalau misalnya ada orang jualan makanan sehat gitu dulu saya di dekat rumah saya ada jual bakmi sehat gitu, benar-benar bahan organik ya, bukan bakmi yang nggak sehat lah, jadi bakmi sehat ngomong ya. Nah papa saya pas bilang, aduh kalau bakmi sehat mah pasti nggak enak lah, dan ternyata memang kita pas makan nggak enak gitu, tapi ya sehat mungkin ya. Nah, eh, terkadang sesuatu yang enak itu tidak sehat. Nggak semua ya, tapi terkadang sesuatu yang enak itu nggak sehat. Kayak membenci itu enak nggak sih? Mungkin kesana enak. Kesannya ya, kesana mungkin enak kita membenci orang. Tapi percaya itu nggak ada positif-positifnya sama sekali dari kita membenci. Mengampuni itu nggak enak. Tapi percaya justru malah itu berkebalikan dengan membenci. Akan ada enaknya. Ya, nanti kita akan lihat semua. Nah, salah satu kisah Alkitab yang paling saya suka tentang mengampuni, ini kisah kesukaan saya di Alkitab adalah ini. Ya, ini kalau teman-teman tahu, ini adalah Yohanes 8. Ya, kita nggak usah buka, nggak apa-apa. Ini perempuan yang kedapatan berzinah. Ya, perempuan yang kedapatan berzinah. Jadi, kedapatan. Ya, kedapatan itu kira-kira ya mungkin dia beneran lagi berzinah, terus pintunya dibuka, ditarik, dibawa ke Tuhan Yesus. Kira-kira mungkin begitu. Ya, kira-kira ya. Nah, itu berarti kan udah jelas-jelas kedapatan. Jadi dia udah fix salah nggak sih? Fix berzina nggak sih? Ya fix. Ya udah pasti dia berzina. Nah, salah nggak? Salah. Jelas salah. Ya makanya ahli Farisi, ahli Taurat, ya orang Farisi dan ahli Taurat bawa dia ke Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus hukum dia karena dia emang udah pasti salah. Nah, tapi menariknya adalah perempuan yang pasti salah ini diampuni sama Tuhan Yesus. Ya, salah loh ya. Kita nggak bisa bilang dia benar. Salah pasti. Tapi Tuhan Yesus mengampuni dia, ya mengampuni dia. Dan di kalimat terakhirnya Tuhan Yesus bilang setelah dia bukan mengusir ya, membalikkan serangan orang Farisi kepada mereka sendiri gitu. Tuhan Yesus mau dijebak dan akhirnya dijebak balik lah, kira-kira kesana kita dijebak balik gitu sama Tuhan Yesus ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, di sini ada kata tidak ada Tuhan, ya. Nah, kata Tuhan di sini nggak main-main, teman-teman. Apa maksudnya kok nggak main-main? Karena gini, zaman itu kalau kita manggil sosok manusia sebagai Tuhan, itu udah termasuk penghujatan kepada Allah. Kenapa? Karena menghujat karena dianggap kayak Tuhan yang terlalu besar kok disamain kayak manusia. Nah, itu menghujat Allah. Nah, makanya zaman itu orang Kristen tuh dibenci banget sama orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena yang nganggap Yesus sebagai Tuhan. Nah, makanya kalau zaman itu
bisa bilang Yesus sebagai Tuhan, nggak kayak zaman sekarang gitu. Kita ngomong Tuhan Yesus kayak dengan gampang aja, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Zaman itu kalau kita ngomong Tuhan Yesus, siap-siap dibenci, siap-siap bisa dirajam juga, ya karena dianggap penista Allah. Nah jadi lucunya adalah orang ini, perempuan ini, dia baru hampir dihukum mati, dan dia hampir mati lagi gitu ya karena manggil Yesus sebagai Tuhan. Itu lucu, bagi saya lucu ya. Jadi benar-benar kasih Tuhan tuh membuat dia terlalu fokus sama sama membuat perempuan ini terlalu fokus sama Tuhan Yesus sampai akhirnya dia nggak peduli lagi orang sekelilingnya. Nah, percaya nggak sih ketika kita mendapat pengampunan Tuhan, hidup kita tuh pasti akan berubah kayak wanita ini. Ya, dia orang yang diselamatkan, dia salah loh ya, salah, fix 100% salah, habis berzina, tapi diampuni, dan akhirnya pengampunan Tuhan membuat dia berubah. Dan saya yakin ketika dia dengar ini, aku pun tidak menghukum engkau. Nah, ini pasti akan menyentuh hatinya banget. Ya, ini pasti akan menyentuh hatinya banget. Kenapa? Dia udah jelas salah, dia mesti dihukum. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku pun tidak menghukum engkau. Ini pasti kalimat yang nancep banget di hatinya, dan ya memang tidak dicatat di Alkitab. Tapi kalau saya jadi perempuan ini, setelah saya buat salah, Tuhan Yesus malah bilang, aku pun tidak menghukum engkau, kayaknya saya nggak akan tega menghukum orang lagi, orang yang salah sama saya. Nah, jadi kunci dari pengampunan adalah kita merasakan pengampunan Tuhan Yesus terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat ampuni itu, ya bahasa aslinya itu kata afiemi, bahasa Yunaninya. Afiemi itu artinya adalah, ya saya langsung terjemahin ke bahasa Indonesia ya, maafkan, tinggalkan, kesampingkan, biarkan, atau bahasa gampang let go gitu ya. Hilangkan, singkirkan, membuang. Ya itu udah jelas lah. Udah nggak perlu dijelasin lagi mestinya ya. Maafkan, tinggalkan, kesampingkan, biarkan, hilangkan, singkirkan, membuang. Nah, kenapa kita harus mengampuni ya? Atau kita ambil yang ini aja deh. Kenapa kita harus let go semua perbuatan salah orang lain? Kenapa? Karena kepahitan itu akan berbau busuk. Ya, kepahitan akan berbau busuk, dan sesuatu yang berbau busuk itu nggak bisa disembunyiin. Pernah ada satu komik komedi sih ya, komik komedi. Ternyata ada orang yang diomongin sama tetangganya. Kenapa? Karena rumahnya kok bau busuk ya. Katanya orangnya emang agak aneh ya. Dan dia tinggal sendirian, istrinya ninggalin dia, cowok tinggal sendirian gitu di rumah yang baunya sampai ke tetangga-tetangga lah. Nah, akhirnya tetangga-tetangganya sepakat, oke, kita interogasi. Kenapa rumah ini baunya nggak enak? Nah, pas dibuka, wah ternyata itu satu rumah isinya sampah semua, sampai numpuk, numpuk sampai ke langit-langit gitu ya. Bener-bener nggak ada tempat jalan sama sekali. Serem banget ya. Itu komedi sih, lucu ya. Tapi ada ya, pasti eksis lah orang kayak gitu. Ada di dunia ini orang kayak gitu juga. Dan pas ketemu pemilik rumah itu, ya pemilik rumah itu ternyata lagi tidur. Tidurnya itu di atas tumpukan sampah. Dan dia pasti tanya, kenapa kamu tumpukin sampah begini? Dia bilang, saya hobi koleksi sampah. Lucu ya, hobi koleksi sampah. Dan akhirnya itu bau busuk. Nah, akhirnya satu rumah itu mencoba untuk bantuin dia bersihin rumahnya. Dan akhirnya rumahnya bersih. Sampahnya kosong semua. Udah sampah kosong semua, rumahnya jadi bersih. Nah, besok-besoknya pas tetangga-tetangga ketemu pemilik rumah ini lagi, tiba-tiba dia lagi bawa sampah lagi. Dia lagi nenteng sampah bawa ke rumahnya. Jadi saya nemuin sampah yang bagus nih, saya mau simpen. Nah, terus tetangga-tetangga bilang, wah ini kayaknya rumahnya akan bau busuk lagi dalam waktu deket nih. Nah, itu jadi kepahitan itu akan berbau busuk, dan kalau kita nggak beresin, kita kecenderungannya akan bawa sampah lagi balik. Ya, makanya jangan sampai kita dipenjarakan oleh masa lalu kita. Kita harus benar-benar lepas dari masa lalu. Masa lalu mungkin akan jadi memori ya. Kita nggak bisa lupain masa lalu kita. Ya, sesuatu kejadian pasti akan ada di memori kita, ingatan kita. Tapi bukan artinya itu boleh memenjarakan kita. Ada orang yang kalau cerita tentang perbuatan salah orang lain, kamu tahu nggak sih dia ngapain saya? 15 tahun yang lalu dia tuh giniin saya. 15 tahun yang lalu masih kayak kesannya kejadian kayak baru kemarin gitu. Nah, itu karena dia nggak melepaskan ke pengampunan. Ya, dia tetap membiarkan masa lalu 15 tahun yang lalu memenjarakan dia. Kebayang nggak sih ada orang kayak gitu? Dan saya mungkin percaya teman-teman mungkin pernah lah ketemu orang kayak gitu. Wah, dia bertahun-tahun lalu tuh dia giniin saya dan belum sembuh-sembuh. Dan mungkin kita salah satu yang kayak gitu.
Saya pun pernah kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar peka dan kita harus benar-benar bisa lepaskan pengampunan ke mereka ya. Nanti kita akan bahas gimana caranya. Nah, yang terakhir, kita harus ingat kebencian itu akan lebih merugikan diri kita daripada merugikan orang lain. Saya bisa benci kau Kristen, ya, tapi kalau saya benci kau Kristen, ya dia mungkin juga bingung, ya udah, benci gue aja, gue gak ada rugi apa-apa lu benci gue. Nah, tapi yang rugi siapa? Saya. Ya, hati saya nggak enak. Ya, mana enak sih kita benci orang tuh hatinya bisa damai gitu. Saya belum pernah ketemu orang kayak gitu sih ya. Mungkin ada, atau mungkin nggak ada sih. Nggak mungkin ada lah orang kayak gitu ya. Nah, kita nggak mungkin benci seseorang dan hati kita tetap enak. Itu nggak mungkin. Ya, jadi jangan bilang kebencian itu kalau kita benci dia aku pasti lebih lebih untung gitu ya, nggak ada atau kayak gitu. Kita yang lebih rugi justru orang yang kita benci ya nggak ada rugi apa kecuali kita jahatin dia ya, benar-benar apa action jahatin dia baru dia rugi mungkin. Nah, tapi ingat jangan sampai kita menyimpan kepahitan karena itu akan berbau busuk. Kita harus let go itu semua. Kita let go masa lalu, jangan sampai itu memenjarakan kita karena kebencian itu akan lebih merugikan diri kita sendiri daripada merugikan orang yang kita benci. Nah, ada satu tokoh di Alkitab, Ahitofel namanya. Kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu penasihat Raja Daud. Nah, tapi di sini di gambar ini bukan sama Raja Daud. Ya, ini sama anaknya Daud, namanya Absalom. Absalom itu jadi intinya dia adalah anak Daud yang mau melengsarkan bapaknya sendiri Daud dan akhirnya dia pengen jadi raja gantiin Daud. Nah, dia orang yang mau bunuh bapaknya sendiri. Ya kalau dia mau lengserin Daud sebagai raja, dia harus bunuh Daud gitu ya. Nah, ini anak gila. Dia mau bunuh bapaknya sendiri. Nah, tapi menariknya adalah Ahitofel ini orang pinter, ya penasihat loh ya, penasihat raja itu nggak main-main, pasti pinter. Nah, dia penasihat yang pinter dan dia penasihat Daud, tapi dia mau memihak ke Absalom. Ya, akhirnya dia bantuin Absalom. Dia bilang, Absalom, kalau kamu mau bunuh Daud, strategi begini. Dan bagus, ya bagus. Dan Daud pun mengakui, pasti rencananya Ahitofel ini yang dikasih tahu ke Absalom itu pasti bagus lah. Ya, Ahitofel itu pinter banget dikenal ya. Nah, kenapa Ahitofel ini mau memihak ke Absalom untuk bunuh Daud? Nah, ternyata sejarah membuktikan kalau Ahitofel ini adalah kakeknya Batsheba. Ya, Ahitofel ini kakeknya Batsheba. Batsheba itu adalah orang yang cewek yang intinya diperkosa Daud lah intinya gitu ya, dan dia ibu dari Salomo. Dan menurut tradisi ya Ahitofel ini nggak terima cucunya digituin sama Daud, makanya dia mau mencoba bunuh Daud walaupun itu suami cucunya ya. Daud itu udah jadi suami cucunya tapi dia tetap mau bunuh Daud sebagai pembalasan dendam. Nah, menariknya adalah karena Ahitofel mihak Absalom, akhirnya dia kalah sama satu penasihat lain, penasihat Daud lain yang emang diutus Daud buat gagalin rencananya dia. Ini mata-mata lah ya kira gitu ya. Nah, karena Ahitofel akhirnya kalah gitu ya, nasihatnya nggak didengar, penasihat Daud yang mata-mata itu malah diikutin. Ahitofel tahu, wah ini kalau penasihatnya Daud yang diikutin, yang pihak Daud diikutin, wah Daud pasti menang. Kalau Daud pasti menang, Ahitofel ini pasti dibunuh karena dianggap mengkhianat Daud. Nah, jadi akhirnya dia mutusin buat bunuh diri. Ya, ini salah satu Alkitab nggak pernah mencatat banyak orang yang bunuh diri loh ya. Cuma saya lupa ada berapa ya, tapi kurang dari 10 lah. Pokoknya yang dicatat di Alkitab, orang bunuh diri itu kurang dari 10. Ahitofel ini salah satunya, dia bunuh diri. Nah, kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia kepahitan. Ya, dia kepahitan, dia nggak terima cucunya diperkosa Daud. Nah, coba bayangin kalau dia maafin. Ya, dia mungkin nggak akan mati, dan bahkan dia mungkin masih akan dicatat namanya sebagai penasihat Daud yang pinter. Nah, ini jadi penasihat Daud yang bodoh kan sebenarnya kan. Ya, dia punya jabatan yang baik, bukan mihak Daud, malah mihak anaknya yang kurang ajar, dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, jangan sampai kita kayak Ahitofel ini. Kita mungkin punya sesuatu yang hebat, dipercayain kepercayaan yang besar, tapi karena kita kepahitan, kita nggak mau mengampuni, akhirnya kita malah sebodoh Ahitofel ini gitu ya, sebodoh itu sampai bunuh diri karena kepahitan doang. Nah, jangan sampai kita kayak gini teman-teman. Intinya adalah mengasihi dan membenci itu bukan perasaan, ya, tapi itu sebuah keputusan. Ya. Saya nggak bisa mengasihi dia, ya. Saya mencoba mengasihi dia, tapi saya tetap membenci dia. Nah, itu berarti itu perasaan.
Ya, itu perasaan. Kenapa? Karena mengasihi itu keputusan. Saya nggak pernah bilang mengasihi itu adalah sebuah perasaan. Kenapa? Karena suka atau enggak kita harus mengasihi. Dan membenci itu adalah sebuah keputusan. Kita bisa nggak membenci seseorang. Ya. Kita sangat bisa untuk tidak membenci seseorang. Jadi kalau kita bilang, orang itu sangat menjahati saya pasti benci dia. Enggak kayak gitu. Ya. Kenapa? Karena membenci itu ada keputusan. Jangan sampai kita ambil keputusan membenci. Membenci itu keputusan. Ingat ya, membenci adalah keputusan. Kita bisa milih untuk tidak membenci, dan kita bisa memilih untuk membenci. Intinya itu adalah sebuah keputusan. Ya, sejahat-jahatnya, misalnya kalau Christian, sejahat-jahatnya dia ke saya bisa kok memutuskan untuk, oke, dia menjahat ke saya, tapi saya mau mengasihi dia. Saya beliin makanan aja deh. Ya, terus saya mau doain dia deh. Ya, saya misalnya mau berkatin dia deh, kasih uang misalnya, ya kayak gitu bisa. Ya, itu keputusan saya. Ya, saya nggak bisa kok memutuskan untuk tidak membenci gitu ya. Ya, makanya kita jangan pernah berpikir, oh, mengasihi dan membenci itu saya nggak bisa. Bisa, kata siapa nggak bisa? Itu keputusan. Bukan masalah bisa atau enggak, itu masalah mau atau enggak. Banyak orang bukan yang nggak bisa mengasihi, tapi nggak mau mengasihi. Banyak orang bukannya nggak bisa berhenti membenci, tapi banyak orang nggak mau berhenti membenci. Ya, ingat teman-teman, mengasihi dan membenci adalah sebuah keputusan. Nah, kita baca di Matius 18 ayat 21 ayat 35, ini agak panjang ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, jadi intinya teman-teman, ada hamba yang pertama itu berhutang 10.000 talenta. Ya, 10.000 talenta itu gedean, kita akan bahas ya. Jadi ada orang hutang sama raja 10.000 talenta. Dan raja ini mengampuninya. Dan tiba-tiba orang yang sudah dilunasin hutangnya secara cuma-cuma itu, ternyata dia ada orang lagi yang berhutang sama dia 100 dinar. Nah, tapi dia nggak mau, padahal dia habis diampuni sama raja itu. Nah, dia nggak mau dan akhirnya malah dia dihukum. Nah, perhitungannya gini teman-teman. Nah, saya biar kasih gampang. Satu talenta itu 6.000 dinar. Ya. Dan satu dinar itu upah satu hari zaman itu. Ya, upah satu hari. Nah, kalau kita pakai perkiraan UMR Jakarta, perkiraan ya, nggak persis, tapi kira-kira UMR Jakarta segini, 4.700.000. Kalau gaji harian dikurangi hari Minggu gitu ya, hari Minggu, ya kira-kira 180 lah, 180 ribuan. Jadi 100 dinar itu 18 juta kira-kira. Dan 10.000 talenta itu berapa sih? Berapa sih? 10 T ya berarti ya, 10 triliun. Iya nggak sih?
Ya, 10 triliun. Itu juta, miliar, ya 10 triliun bener. 10,8 triliun. Perbandingan 1 banding 600.000. Ya. Jadi yang pertama hutang 10.000 talenta, yang kedua hutang 100 dinar, ya 10.000 talenta sama 100 dinar itu kayak gini, 100 dinar sama 10.000 talenta itu perbandingan 1 banding 600.000. 18 juta sama 10,8 triliun. Itu jauh banget ya. Kebayang nggak sih ada orang kayak begitu yang hutang 10 triliunnya itu dilunasin tapi dia nggak mau maafin orang yang hutangnya cuma 18 juta. Itu kebangetan. Nah, kadang-kadang walaupun kita lihatnya juga mungkin bisa ada orang kayak begitu ya. Nah, tapi kita kebayang nggak sih? Kita pun juga sering kayak gitu. Dosa kita juga banyak sama Tuhan. Kita diampuni. Ya, lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi kita nggak mau ngampuni orang lain. Ya, kita pun separah itu. Ya, kita baca ceritanya udah parah ya. Ternyata kita pun separah itu. Dan mungkin zaman itu, ya kalaupun itu benar, ini perumpamaan sih ya. Tapi anggaplah beneran ada orang kayak gitu zaman itu yang nggak mau maafin 100 dinar karena sudah dimaafkan 10.000 talenta. Zaman itu belum ada Alkitab. Zaman itu orang nggak bisa baca Alkitab. Ya, zaman sekarang Alkitab tuh udah bebas dimanapun. Kalau kita nggak punya uang beli Alkitab, minimal kalau punya HP bisa download. Kalau misal nggak punya HP, gereja itu bisa kasih gratis biasanya Alkitab. Ya, jadi Alkitab tuh gampang diakses zaman sekarang. Kita bisa baca perintah Tuhan Yesus itu di situ untuk mengampuni. Nah, kita udah baca perintah Tuhan Yesus mengampuni dengan gampang ya zaman sekarang, tapi kita nggak mau mengampuni. Jadi bisa dibilang kalau kita nggak mau mengampuni, ya kita lebih parah dibandingkan hamba yang berhutang ini. Hamba yang berhutang 1 banding 600.000 ini, kita lebih parah dibandingkan dia. Nah, jangan sampai kita pakai separah itu. Kita harus coba mulai sadar kalau hutang kita, dosa kita sama Tuhan, terus kayak gini ya kira. 10,8 triliun. Dosa kita kira-kira segitu. Tuhan ampuni semua dan kalau ada orang jahatin kita ya kira-kira paling cuma 18 juta gitu. Ya udahlah, kita udah diampuni gitu. Ya, kita harus belajar punya hati kayak gitu. Ya. Nah, manfaat dari mengampuni yang pertama, baik untuk roh kita. Baik untuk roh kita. Ya, baik untuk roh kita. Satu, baik untuk roh kita. Kenapa? Karena Matius 5 ayat 23 sampai 24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mazbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mazbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Nah, jadi persembahan yang tulus itu kayak gitu ya, ternyata ya. Kita tinggalkan dulu persembahan kita, lalu kita pergi berdamai dulu, baru kita balik untuk mempersembahkan persembahan kita. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Ini paralelnya ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, menarik ya teman-teman ya, makanya ya. Tata ibadah yang sejati, ya mempersembahkan sesuatu dan berdoa, itu harus diawali dengan pengampunan. Ya, pernah dengar gak sih kayak kalimat kayak gitu? Mempersembahkan sesuatu sama berdiri untuk berdoa, itu harus diawali dengan kita mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain kepada kita. Jadi kalau kita bilang, saya nggak bisa mengampuni dia, saya nggak bisa ngomong sama dia lagi, saya nggak bisa deket-deket dia lagi. Nah, itu udah salah. Kenapa? Karena ini bukan saya ngomong ya, ini Tuhan Yesus yang ngajarin. Ketika kita mau mempersembahkan persembahan kita, persembahan yang sejati, kita harus berdamai dulu dengan saudara kita. Dan kalau kita mau berdiri untuk berdoa, kita harus ampuni dulu. Nah, ini adalah sebuah perintah ya, perintah loh ya. Kalau perintah itu berarti kita harus taati. Walaupun kita nggak mau ya kalau kita ngaku-ngaku hamba Kristus, kita harus taati. Nah, karena kita harus mentaati itu ya ini. Kalau kita mengampuni, itu baik untuk roh kita. Kenapa? Karena kita jadi taat sama firman Tuhan. Kalau kita mentaati firman Tuhan, pasti itu baik untuk roh kita. Ya, jadi manfaat dari mengampuni itu satu, baik untuk roh kita karena kita jadi
mentaati firman Tuhan, ya, mentaati ajaran Tuhan Yesus, baik untuk roh kita. Yang kedua, manfaat dari mengampuni adalah baik untuk jiwa kita. Ya, baik untuk jiwa kita. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi marah boleh nggak sih? Boleh. Ya, nggak ada ayat yang melarang kamu nggak boleh marah, nggak ada. Nah, tapi apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa. Dan jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Intinya apa? Intinya matahari terbenam itu berbicara tentang waktunya. Ya, kalau marah boleh nggak sih? Boleh, tapi jangan kelamaan. Marah boleh, tapi jangan marah-marah lah, gampangnya gitu lah ya. Marah boleh, tapi jangan marah-marah. Marah ya udah, marah terus selesai. Jangan nanti diungkit lagi besoknya. Wah, saya masih marah sama dia nih. Oh, saya masih marah sama dia. Jangan. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu. Kalau marah cepat selesain. Dan jangan sampai berbuat dosa. Ada satu cerita di mana ada anak, ya, ada anak yang mau bantuin ayahnya. Dia mau nyenengin ayahnya gitu ya. Tapi dia mau nyuciin mobil ayahnya, tapi ternyata dia pakai sikat WC. Dia nggak tahu. Ya, akhirnya karena dia pakai sikat WC, dia bersihin mobil ayahnya dengan sikat WC, ya mobilnya baret semua. Setelah mobilnya baret semua, dia kasih lihat papanya, kaget kan, papanya kaget dan dia marah, papanya marah banget dan akhirnya papanya ambil sapu lidi terus pukul tangan anaknya berkali-kali sampai berdarah-darah, ya, sampai berdarah-darah. Terus mamanya belain kan anaknya, dipeluk, kamu jangan gitu gitu, kan anak kamu nggak sengaja. Tapi papanya tetap nggak bisa begitu, dia harus didisiplin, ya. Masa mobil kita mahal-mahal malah dibikin lecet gitu. Akhirnya dipukul lagi pakai sapu lidi sampai berdarah-darah. Nah, terus malamnya anaknya demam dan dia masih nangis-nangis. Terus dia bilang, papa maafin saya, papa saya nggak tahu gitu. Papa masih marah, enggak, kamu parah pokoknya. Nah, nangis-nangis dan dia demam juga. Terus mamanya bingung kenapa demam ya. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, ternyata dia infeksi, tangannya infeksi, dan dokter bilang dia harus diamputasi tangannya. Nah, akhirnya papa mamanya kaget gitu ya, kaget, tapi ya udah mau gimana, ya harus diamputasi. Nah, pas tangannya udah amputasi tahu ya teman-teman, amputasi itu tangannya dipotong gitu, jadi tangannya buntung. Nah, setelah anaknya bangun, dia kaget, dia tangannya buntung, dia nggak tahu arti amputasi itu apa. Nah, dia lihat tangannya udah nggak ada lagi. Terus papanya akhirnya jenguk dia, terus dia bilang ke papanya, papa maafin saya papa. Terus papanya bilang, iya, papa maafin kamu kok, maafin papa juga ya. Nah, terus anaknya bilang, papa kalau maafin saya, ya udah, makasih ya pak udah maafin saya. Boleh nggak saya minta tangan saya balik lagi? Nah, dia nggak tahu kalau tangan udah diamputasi itu nggak bisa balik lagi. Nah, itu pelajaran buat kita ya teman-teman. Jangan sampai kita marah tuh nggak kekontrol. Ya. Ayahnya ini marah nggak kekontrol dan akhirnya lihat kan anaknya kasihan banget. Ya, dia jadi nggak punya tangan lagi. Anak loh ya, ini jadi masih anak kecil. Ya, itu bayangin hidupnya kayak gimana. Cuma karena ayahnya nggak bisa nahan marah. Jangan sampai kita kayak gitu. Marah boleh, tapi jangan sampai berbuat dosa dan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Bukan arti kita boleh marah-marah sebelum sore gitu ya, enggak. Tapi maksudnya jangan kelamaan, ya. Jangan kelamaan. Orang lain bisa menjahati kita, tapi ketika kita marah berkepanjangan, kita tetap salah. Ya, jangan nyalahin orang lain. Kita yang salah kalau kita marah berkepanjangan. Ya, itu sekali lagi sama, kita berhenti marah itu adalah sebuah keputusan, ya, bukan perasaan. Jadi kita bisa stop kapan kita marah, kita bisa stop sebenarnya. Penguasaan diri itu penting. Oke, itu jadi baik untuk jiwa kita. Orang yang marah-marah tuh mana enak sih marah sih. Saya juga kalau marah tuh ya pasti jantungnya udah nggak enak gitu ya. Dulu saya kalau marah tuh bisa sampai marah banget dan itu jantung saya nggak enak. Sejak itu saya tahu, oh nih
jantung saya nggak enak, dan akhirnya ya udah saya harus coba kontrol emosi saya. Saya harus ngomong benar-benar nyantai, tetap relax. Ya mungkin marah ada ya, tapi jangan sampai lost control lah. Ya jangan sampai kehilangan kendali. Itu juga nggak bagus buat kesehatan mental kita kalau kita marah-marah terus. Ya kita harus belajar mengampuni dan tetap punya damai di hati. Yang ketiga, nah ini juga yang mungkin jarang untuk kita bahas ya. Manfaat dari mengampuni itu ternyata baik untuk tubuh kita juga. Kenapa? Karena ya itu sesuatu yang ini ya, ayat ini ya, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini ayat yang terkenal banget, sampai orang yang bukan Kristen pun pakai. Dokter-dokter pun pakai. Ini udah teruji secara medis ya. Ini firman Tuhan yang udah teruji secara medis. Kalau kita mau sehat, kita harus hatinya happy. Nah, kalau kita nggak mau mengampuni, kita membenci, kita kepahitan, yang mana mungkin hatinya gembira, itu pasti kebalikannya kan. Itu adalah racun. Ya, racun buat tubuh kita. Ya, ini kalau kita makanya hatinya kita tuh nggak beres, biasanya kesehatan kita juga akan nurun. Papa saya punya penyakit apa ngomongnya lambung, ya, di mana dia nelen itu pasti muntah, nelen apapun yang keras, daging, ya daging lah biasanya. Daging tuh dia nggak bisa makan dulu ya, sekarang sih udah enggak. Kenapa? Dulu dia stres berat. Nah, sejak ada saya punya keponakan dari kakak saya punya anak, keponakan, wah dia main terus sama cucunya, happy happy, terus nggak stres lagi. Baru akhirnya saya makan daging, ya udah makan daging aja, telan-telan aja. Nah, itu kan kebuktian kan. Ternyata dia dulu pikir wah kalian genetik nih sama mama. Saya juga dulu bilang ke dia, ini bukan kalian genetik, ini tuh karena stres doang. Makanya jangan begitu, banyakin ketawa segala macam. Akhirnya setelah dia banyak ketawa sembuh sendiri kan. Nah jadi ketika kita nggak mau mengampuni, ketika kita kepahitan, ketika kita membenci orang, hati kita nggak mungkin damai. Dan jangan kaget kalau kita jadi sakit karena itu. Ya, maka kita harus tahu manfaat dari mengampuni. Satu, baik untuk roh kita, ya karena kita mentaati firman Tuhan. Kedua, baik untuk jiwa kita, kesehatan mental kita, ya kita jadi lebih berpikir dengan jernih, nggak penuh pikiran kebencian. Dan pasti juga baik untuk tubuh kita. Ini teruji secara medis ya teman-teman ya. Yang ketiga, gitu. Nah, terakhir Lukas 9 ayat 51 ayat 55. Nah, ini mungkin teman-teman bingung ya, apa hubungannya ayat ini sama mengampuni. Nah, kita lihat ya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Ini sebenarnya kan ngeselin ya. Kebayang nggak sih teman-teman? Jadi, mana sih? Sorry. Aduh, oh ini. Perjalanannya menuju Yerusalem. Nah, terus dia harus lewat desa orang Samaria. Mau lewat doang, itu nggak dibolehin. Itu kan sebenarnya ngeselin ya. Makanya dua murid Tuhan Yesus tuh kesel. Nah, tapi Tuhan Yesus berpaling dan menegur mereka. Udah, ya udah gitu ya. Itu kan tadi kan let go. Ya udah let go aja. Nah, tapi menariknya teman-teman, ini Lukas 9 ya. Lukas 9 ada kejadian seperti ini, dan di Lukas 10 ada perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Nah, kebayang nggak sih teman-teman, misalnya nih ya, misalnya saya sebel sama siapa misalnya, Cisiska gitu ya, Francisca. Saya sebel banget sama Francisca. Kalau saya mau buat perumpamaan orang yang baik, saya nggak mungkin secara logika saya akan milih nama Francisca ketika saya sebel banget sama yang namanya Francisca. Ya, jadi ini Tuhan Yesus, dia baru sebel banget sama orang Samaria, bukan sebel banget ya, sorry, salah ngomong. Bukan Tuhan Yesus sebel sama orang Samaria, maksudnya dia habis dijahati orang Samaria, dan dia malah bikin perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Kenapa harus orang Samaria gitu? Kenapa nggak orang lain gitu? Kenapa nggak orang Indonesia gitu kan? Orang Indonesia yang baik hati kan kesana begitu. Kenapa harus orang Samaria?
Nah, ini nunjukin ya, sebenarnya bagi saya pribadi ini nunjukin kalau Tuhan tuh mau kita tuh sadar ya, jangan kepahitan ya. Ini nggak mungkin seseorang gitu ya, nggak mungkin seseorang ngambil nama orang yang dia benci untuk sesuatu yang baik. Ya, nggak mungkin orang mau mengambil sesuatu nama yang dia benci untuk menggambarkan sesuatu yang baik. Ini bukti artinya Tuhan Yesus sama sekali nggak membenci orang Samaria yang udah nyebelin itu. Ya, nah, itu teladan yang luar biasa banget buat kita semua. Dan ini juga salah satu hal yang Tuhan tunjukin ke saya. Ya, ingat gitu ya, jangan sampai kamu tidak mengampuni, kamu jadi bawaannya itu kesel, dengar nama dia kesel, dengar apa kesel. Jangan sampai kita kayak gitu. Oke teman-teman, jadi ingat ini pentingnya banget mengampuni dan ini Tuhan Yesus udah kasih teladan banyak banget. Ya ini orang Samaria yang baik hati ini nggak main-main ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau di Inggris itu ada bahasanya Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Bahasa Inggrisnya Good Samaritan. Good Samaritan itu bukan kisah di Alkitab lagi kesannya. Kenapa? Itu udah jadi bahasa sehari-hari. Good Samaritan itu artinya orang yang baik banget lah, orang yang terlalu baik. Ya, orang yang terlalu baik. Nah itu udah jadi apa ngomongnya? Idiom tuh apa sih? Ya, yaitu apa? Udah jadi kata-kata bahasa sehari-hari lah gitu ya. Udah jadi bahasa sehari-hari. Kata-kata Good Samaritan. Nah, padahal ini orang Samaritan yang jahatin Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus malah bikin nama orang Samaritan yang baik hati itu jadi dipakai sampai zaman sekarang ini. Luar biasa banget. Ya, jadi teman-teman ingat kita harus tahu mengampuni itu penting ya. Kita harus let go semuanya. Kita udah lihat tadi kepahitan tuh nggak ada bagus-bagusnya buat kita. Itu bukan sebuah perasaan, tapi sebuah keputusan. Jadi jangan pernah bilang saya nggak bisa mengampuni dia. Nah, itu bukan nggak bisa, itu nggak mau. Ya, kita pasti bisa karena itu sebuah keputusan. Dan percayalah, walaupun mungkin nggak enak, tapi manfaat dari mengampuni itu baik untuk roh kita, karena kita pasti mentaati firman Tuhan. Kedua, itu baik untuk jiwa kita. Nggak mungkin mental kita akan sehat ketika kita penuh kebencian. Dan juga kalau hati kita nggak tenang, hati kita penuh kebencian, kepahitan segala macam, itu juga pasti ngefek ke tubuh kita. Nggak ada baik-baiknya lah kalau kita membenci ya. Jadi kepahitan, kebencian tuh nggak ada baik-baiknya. Buat roh, jiwa, tubuh tuh nggak ada baik-baiknya. Tapi kalau kita mau mengampuni, ini baik buat semuanya. Ya, baik buat tubuh, jiwa, roh kita, dan juga pastinya baik untuk orang lain juga. Oke, yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Biarkan kami sadar Tuhan, kami nggak boleh menyimpan kepahitan, kami mau mulai ambil langkah, kami nggak mau membenci, kami mau tetap mengasihi apapun yang terjadi, sesulit apapun itu Tuhan, biarkan kami ambil keputusan untuk terus mengasihi dan tidak membenci. Dan kami tahu Tuhan kalau kami mengampuni, kami mentaati firman-Mu, dan itu baik untuk kami, walaupun mungkin gak enak awalnya, tapi kami tahu Tuhan justru itu akan baik untuk kami. Dan sadarkan kami Tuhan, membenci hanya akan merugikan diri kami sendiri, kami gak mau dipenjarakan oleh masa lalu kami, ya kami gak mau kepahitan, kami gak mau menyimpan hal-hal busuk dalam hati kami lagi. Hari ini Tuhan ingatkan kami semua kalau ada perasaan-perasaan pahit dalam hati kami yang belum kami bereskan. Kami mau mulai bereskan hari ini Tuhan, karena kami tahu itu penting untuk kami, dan itu juga adalah perintah dari Engkau. Kami mau taat Tuhan. Ya, kami mau taat Tuhan, karena mengampuni adalah firman-Mu, dan itu adalah perintah dari Engkau. Kami ingin taat, karena kami adalah pengikut Kristus. Ya Tuhan, bimbing kami Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Bimbing kami, proses kami menjadi punya karakter Kristus. Ya, kami benar-benar bisa menteladani Tuhan Yesus dalam mengampuni. Dan akhirnya kami benar-benar bisa dikenal sebagai pengikut Kristus yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.